Salam IKA Lemhanas. Dalam program Sri Kandi Indonesia, IKA TV kali ini menghadirkan seorang Sri Kandi yang bergelar dokter, politikus, bahkan pebisnis. Dan Sri Kandi kita kali ini juga sebagai Dewan Penasehat Kaukus Politik Perempuan Indonesia, anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI, kemudian komisaris di beberapa perusahaan, serta Institut Perdamaian Indonesia. Dialah Dr. Ula Nuhrawati. Terima kasih Ibu Ula sudah hadir di IKA TV. Ini banyak sekali Ibu gelar dan juga kegiatannya. Ibu tidak bingung? Ya, saya kira kalau bingung enggak ya. Tapi kalau ditanyakan enjoy, yes. Oh, enjoy sekali ya. Dengan begitu banyak kesibukannya ini. Iya. Saya menikmatinya dan saya menjalaninya dengan sepenuh hati ya. Dan saya menganggap bahwa itu adalah bagian dari lifestyle saya untuk beraktivitas ya. Itulah memang Sri Kandi. Apakah ada yang diprioritaskan Ibu dari beberapa bidang yang Ibu geluti saat ini? Ya. Tentunya di antara semuanya wajib hukumnya saya mengedepankan bagaimana saya beserta keluarga untuk kemudian lebih fokus kepada jabatan sebagai komisaris di perusahaan. Karena bagaimanapun juga bidang apapun juga kalau kita tidak memiliki kemampuan finansial, ekonomi, kita tidak mampu menunjukkan kepada khalayak bahwa kita mampu meningkatkan derajat, menaikkan kelas kehidupan masyarakat terutama yang bekerja dengan kita, maka tentunya kita belum berhasil ya, belum sukses gitu. Iya. Jadi prioritasnya tetap bagaimana mengelola bisnis dengan baik. Itu prioritasnya. Iya. Tapi kalau dilihat ini kita pilah-pilah Ibu ya sekarang Ibu ya. Sekarang sebagai seorang dokter, apa yang ingin Ibu capai untuk Indonesia ke depan ini? Ya, sebagai dokter ada PMO yang mengatakan bahwa kesehatan bukan segala-galanya, tetapi tanpa kesehatan segala-galanya menjadi tidak apa-apa gitu, tidak berarti apa-apa. Dan saya kira itu yang mengantarkan jati diri seorang dokter untuk memberikan pelayanan yang terbaik berdasarkan ilmu pengetahuan yang ada dengan manajemen services yang baik, dan yang lebih utama adalah kita harus memahami betul kaidah dan prinsip sumpah kedokteran itu sendiri, yaitu menyelamatkan, membantu, menolong, dan yang sehat agar tetap lebih sehat lagi begitu. Ini melihat kondisi kesehatan di Indonesia terutama untuk anak-anak ini Ibu. Ada stunting, kemudian yang terakhir ini gagal ginjal. Ini Ibu melihatnya apa yang terjadi ini Bu? Semua kalau penyakit itu ada namanya etiologi atau penyebab ya. Ada sebab akibat begitu. Jadi kalau stunting itu Mbak Ida, itu kita perlu pahami bahwa itu sebuah dari hulu ke hilir ya, ibarat sebuah perjalanan. Maka stunting itu sebetulnya ada hilirisasi, hilirnya gitu. Kenapa? Karena stunting dimulai dari sejak perempuan itu pranikah. Sebetulnya memang ada konseling dulu ya kan, untuk kemudian bagaimana dia bersediakah bukan hanya menikah, tapi bersediakah untuk menjadi nanti keluargamu ini menjadi keluarga bahagia, sejahtera, dan sesuai dengan tuntutan agama apapun ya kan, terus harus itu. Jadi kalau misalnya stunting itu adalah kompleksitas daripada seluruh proses yang dijalani di dalam membentuk sebuah bayi, mulai dari pembuahan, sebuah hamil sebagai janin dan lahir sebagai bayi, kemudian tumbuh menjadi balita dan seterusnya menjadi anak dan remaja. Nah, oleh karena itu stunting itu adalah satu manifestasi klinik bahwa ini anak ini adalah korban ketidaktahuan atau ketidakmampuan, dan kalau negara ketidakpedulian ya terhadap persoalan yang harus memberikan utama dan prioritas terhadap gizi. Karena 1000 hari
adalah golden age, di mana pada usia 1000 hari anak itu semua yang terbaik yang dimiliki oleh kita sebagai ibu, mulai dari air susu harus dipersiapkan luar biasa primer, terus kemudian ayah sebagai pencari nafkah, maka sisihkan itu sebanyak mungkin prosentasenya untuk kemudian memberikan nutrisi gizi yang baik kepada anggota keluarga, terutama kepada yang tadi balita itu. Balita ya. Dan sekarang lagi masih ada gagal Iya. ginjal Ibu. Iya. Nah ini kita juga akan melihat bagaimana kalau terjadi hal seperti ini, ternyata stunting itu dari dalam kandungan sampai dengan mereka besar. Bagaimana dengan ketahanan keluarga ini, Bu? Padahal ketahanan keluarga itu sangat diperlukan untuk Indonesia masa depan. Ya. Jadi kalau saya melihatnya, ketahanan keluarga itu adalah fundamental dari sebuah nation ya, dari sebuah bangsa. Dari keluarga yang kemudian ya tanda petik dulu kita sering mendengar ya kan, selaras, serasi, seimbang, harmonis ya kan. Dan itu awal mulanya harusnya terbentuk dari bagaimana keluarga itu sendiri, keluarga Batih ya kan gitu. Suami istri, kemudian nanti ada anak, maka kemudian disinilah awal mula dan berpangkal ya namanya masyarakat yang paling level bawah dari sebuah bangsa. Nah, kalau keluarga itu sendiri sudah kemudian maaf tanda petik sudah terpenuhi seluruh kebutuhan esensial yang pokok atau yang primer misalnya gitu, jadi sandang, pangan, sudah mulai bisa menabung untuk rekreasi, sudah kemudian mempunyai tabungan untuk in case of misalnya nanti terjadi sakit atau ada yang di luar dugaan mendadak, maka berarti keluarga ini sudah memiliki ketahanan utama, yaitu bagaimana di dalam proses kemandirian di dalam keluarganya. Maka ketahanan keluarga itu menurut saya juga perlulah kita ya sebagai perempuan-perempuan Sri Kandi, termasuk Mbak Ida dengan semua teman-teman perempuan, itu kan perempuan Sri Kandi itu untuk kemudian fundamental kita adalah bagaimana kita sebagai perempuan mempunyai daya tahan untuk kemudian melihat keluarga ini tidak mudah untuk kemudian ya apapun intervensi dari luar yang sifatnya akan mengganggu stabilitas ke rumah tanggaan itu sendiri, itu kita perempuan yang harus di depan. Nah, dari dunia kedokteran, Ibu sebagai seorang dokter, kita beralih ini Ibu ke politik. Ibu sebagai seorang politikus, apa yang membuat Ibu juga melirik dunia politik ini, Bu? Nah, ini biasanya saya yang nanya pasien, kok ini kok saya ditanyain, tapi nggak apa, saya senang-senang aja, gitu kan ya. Jadi gini, kalau saya menjadi dokter Mbak Ida, ya kan, sama dengan S1 pada umumnya, sebetulnya itu kan dasar keilmuan setiap ilmu, gitu kan. Nah, cuman kalau di dokter itu memang beda dengan insinyur ya, beda dengan ilmu-ilmu yang, kalau kedokteran itu memang mulai diperhatikan, meraba, kan, kemudian melihat, mendengarkan, dan lebih banyak menggali, baru kita tahu. Sudah itu baru kemudian kita memilih ini sakitnya apa, yang mirip ini apa, sehingga tahapan berikutnya adalah pemilihan obat, drug of choice gitu loh. Jadi ada tahapan-tahapan yang kemudian ini yang tepat untuk yang ini gitu. Itu pakemnya di kedokteran. Terus kemudian ada filosofinya kan gitu kan. Lebih bagus kita itu melakukan promosi kesehatan itu penting gitu kan. Kemudian kita prevention. Jangan melakukan itu. Sebaiknya begini karena kalau itu nanti akan terjadi ini. Banyak kalau itu contoh-contoh yang kalau kita memberikan komunikasi populis gitu ya, misalnya jangan makan rujak pagi hari kan gitu kan, nanti sakit perut misalnya. Itu kan mencegah, padahal sebetulnya kan mungkin rujaknya itu untuk menyehatkan, tapi ada memang yang hal-hal seperti itu yang sebetulnya Sri Kandi boleh, siapa saja boleh melakukan. Nah kemudian promosi prevention, kalau sudah sakit baru kita kuratif, baru kita berikan tindakan, kan gitu. Setelah itu ini harus direhab supaya dia bisa
kembali sempurna seperti sedia kalanya begitu. Jadi dalam dunia kedokteran saya ditempa dengan sistematika dan struktur berpikir mana yang terbaik di antara yang terbaik kan begitu. Kalau toh ada yang buruk, bagaimana memperbaikinya kan gitu. Nah, saya tertarik di politik Mbak Ida itu karena sebagai dokter kita praktek pasang pelang, pasien datang nomor berapa dan seterusnya, and then tutup, selesai cuci tangan, nanti kan perawat yang melaporkan sekian pasien. Kalau bagi persentase dokternya sekian, itu pikirnya apa namanya cuan ya, cuan kan gitu. Dan kemudian kita memperdalam ilmu kita, ilmu kedokteran dengan lingkup ya dia harus lebih sehat. Kalau toh misalnya dia apa, maka minimal resikonya. Tapi kalau di politik Mbak Ida, satu paragraf yang kita konsep dan kita gagasan itu kita buat dan kebayang implementasinya seperti apa, nanti siapa yang akan melakukannya, kapan dan untuk di mana, siapa targetnya, itu politik gitu loh, ya kan? Begitu banyak pertanyaan-pertanyaan nih. Sehingga satu paragraf mungkin di dalam kita membuat konsep itu bukan hanya pasien yang datang ke tempat klinik atau di rumah sakit yang kita layani, tapi semua yang membaca, semua yang terlibat, semua para pelaku kebijakan, semua pamong itu segala macam mungkin tercerahkan atau minimal bisa menjadi referensinya gitu. Jadi berpolitik itu kan seni bagaimana mencapai tujuan dengan azas meyakinkan bahwa apa yang kita pikirkan itu memang lebih banyak bagusnya daripada tidak dikerjakan gitu. Itu seninya. Dalam dunia politik ini Ibu, apa yang saat ini terfikirkan oleh Ibu? Keinginan Ibu sebagai dalam dunia politik ini. Apa yang akan Ibu kerjakan ini? Pertama tentunya mengajak ya, dan lebih mengajak lagi kepada seluruh masyarakat, wabil khususan perempuan, untuk jangan benci atau tidak mau berpolitik gitu loh. Karena tuntutan zaman sekarang ini mulai bangun tidur sampai kita tertidur lagi, sebetulnya itu adalah bagian daripada menjalankan politisasi sebetulnya. Cuman ada yang politik praktis, ada yang politik yang kemudian implementatif gitu. Jadi pada hakikatnya kita perempuan itu mengerjakan pekerjaan domestik itu juga ada politiknya. Ada politiknya beda. Terutama kemudian yang wanita karir dengan wanita yang di rumah tangga itu sangat beda politiknya. Kalau dia menjadi ibu rumah tangga yang baik, istri yang memang ya kafah gitu ya, artinya kujadikan istriku menjadi dan seterusnya seperti itu ya, tentu amplop dikasih sekian, saya nggak mau tahu 30 hari harus cukup kan gitu. Tapi kalau apakah itu sekarang masih Ibu? Amplop kemudian harus 30 hari terus kita cukup nggak cukup gitu mengaturnya? Ya, itulah tantangan kita sebagai Sri Kandi untuk mengatakan bahwa kalimat cukup itu sebetulnya nggak cukup, Mbak. Nah, ya kata siapa ada kalimat cukup, nggak ada kan gitu. Kurang kan? Ini udah masih kurang aja tuh, masih kurang aja. Tapi pandangan Ibu untuk politik yang perlu kita bahas saat ini apa ini Ibu? Dan saya dengar Ibu juga akan maju untuk bisa lebih mengembangkan dan kemudian Ibu juga bisa membantu Indonesia ini dengan melalui Ibu menjadi anggota DPD. Itu apa yang akan Ibu bawa ini Bu? Oh, menarik sekali. Ya, saya sebagai aktivis partai politik tentunya saya ingin mengatakan bahwa pengabdian itu tiada hentinya dan loyalitas kita sebagai bangsa itu kemudian sampai betul-betul kita tuh sudah hands off, artinya no more way to go ya gitu. Jadi saya insya Allah bismillah memang oleh desakan teman-teman dan memang masih ada waktu kesempatan, saya sudah tua loh, ini udah senior banget gitu ya. Tapi masih energi kok. Terima kasih. Tapi kalau ingin
sekedar konsepsi dan berjuang untuk merumuskan konsepsi itu, insya Allah saya masih punya waktu, kesempatan, dan keinginan untuk itu. Baik. Jadi untuk DPD, karena Dewan Perwakilan Daerah itu kan mewakili wilayahnya. Nah kebetulan saya di DKI, saya akan mengatakan bahwa DKI harus menjadi ikon dunia. Ya, karena DKI, sekarang ibu kota negara kan. Ya, sebagai ibu kota negara aja dengan adanya G20 itu sebuah apresiasi dan pengakuan internasional bahwa kita bisa, kita mampu kan begitu. Apa yang tidak ada di sini kan gitu. Nah, jadi saya akan menjadi wakil dari wilayah DKI Jakarta untuk mengatakan kita harus menjadi ikon dunia gitu. Apa yang nggak ada Mbak di kita? Ya. Resources semua ada di kita. Semua ada. Hampir seluruh dunia mengatakan yes. Masa kita nggak mengatakan I want to be iconic? Ya. Ya. Masih ada beberapa pertanyaan Ibu, tapi kami harus jeda sebentar saja. Ya, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Dr. Ula. Ibu Ula, ini Ibu tadi mengatakan memang ada satu keinginan untuk maju ke DPD karena Ibu mempunyai cita-cita yang besar, pemikiran. Nah ini, nah apa Ibu yang akan Ibu sumbangkan nanti ini, Bu? Pemikiran apa? Ya, pertama tentunya mengajak kepada seluruh bangsa Indonesia ini untuk taat kepada apa yang menjadi keputusan yang tertulis sebagai undang-undang kan gitu, sebagai alat bagaimana kita berbangsa dan bernegara. Jadi pemerintah yang sekarang ini berdasarkan keputusan bersama juga dengan penuh kesadaran telah mencetuskan untuk pada saatnya nanti ibu kota negara akan pindah. Jadi Jakarta bukan lagi mempunyai posisi sebagai ibu kota negara, tapi akan pindah di tempat yang sudah dipilih oleh pemerintah juga, yaitu di Kalimantan Timur. Saya tahu seperti itu. Jadi proses perpindahan ibu kota negara itu sudah digagas ya, bukan oleh Pak Jokowi saja, tapi jauh sebelumnya Bapak Presiden Soekarno bahkan sudah pernah menyebut Palangkaraya kan, dan seterusnya gitu. Pak SBY pun kalau nggak salah juga pernah gitu mempersiapkan untuk kemudian memindahkan keruwetan Jakarta ini untuk kemudian menepi kan begitu. Dan sekarang ini sudah langsung petok, nggak ada urusan pindah misalnya gitu. Nah, proses perpindahan ibu kota negara saya kira ini nanti akan diatur dan pasti akan teratur karena Indonesia ini patuh dan taat kepada sistem ketatanegaraan. Kita tahu kita sudah 4 kali melakukan amandemen atau perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 itu 4 kali dan sudah mempunyai undang-undang untuk penjabaran pasal dengan pasal turunannya, dan ini semuanya merupakan alat kelengkapan berbangsa dan bernegara di dalam tata negara yang kita sebut sistem ketatanegaraan. Jadi mengenai ihwal tentang ibu kota negara nantinya, biarlah kita menunggu untuk kemudian nanti pasti Tuhan kalau meridhoi semua yang terbaik untuk kita harus syukuri itu. Tetapi kemudian saya tentunya perlu menyadari, terutama diri saya sendiri, bahwa kemudian ini sama dengan negara-negara lainnya juga tidak minggu depan, bulan depan, tahun depan, enggak. Mengenai time limitnya saya kira itu kita percayakan sepenuhnya nanti kepada para elit dan para penguasa negara dibantu oleh rakyat seluruhnya untuk kemudian who does what gitu, siapa mengerjakan apa. Itu soal pindahan. Tetapi setelah pindah terus Jakarta ngapain kan gitu ya. Nah Jakarta sebagai kota legendaris ya, kita tahu dari Jayakarta ke Batavia terus kemudian ke Jakarta,
dan seterusnya seperti itu, dunia udah tahu gitu. Ya meskipun kadang-kadang ya Mbak Ida juga kalau keluar negeri kan, oh, which part of Bali you? Gitu kan. Jadi Lebih terkenal orang taunya Bali. Bali kan gitu kan. Tapi dalam pemerintahan orang sudah tahu juga bahwa ibu kota Indonesia itu adalah Jakarta. Nah, Jakarta dengan budayanya, dengan seluruh sarana prasarana, infrastruktur, kemudian masyarakat yang sudah sedemikian rupa mendapatkan sosialisasi tentang bagaimana berbangsa yang baik, toleransi yang baik, bagaimana kita ini saling menghargai dan menghormati. Mau cari suku apa aja di seluruh Nusantara ini adanya di Jakarta. Kan Iya, gitu. Apakah sudah terfikirkan nanti apabila ibu kota negara pindah ini Jakarta nanti akan menjadi seperti apa? Apakah Ibu sudah mempunyai pemikiran untuk kedepannya ini? Apa sebagai pariwisata, hanya sebagai kota usaha atau apa? Kalau kita belajar dan mempelajari beberapa negara yang pindah ya, misalnya dari New York ke Washington gitu kan ya, dari Sydney ke Canberra, terus kemudian banyak lagi. Saya kira kalau Indonesia nanti menurut informasi yang saya terima itu adalah pemerintahan yang kemudian akan dikonsolidasikan gitu. Tetapi kehidupan sosial, ekonomi, politik dan seterusnya itu masih tersebar di seluruh Indonesia karena mempunyai hak yang sama di mata undang-undang untuk siap untuk berserikat dan seterusnya. Tapi Jakarta ini pasti tidak akan saya tidak membayangkan Jakarta akan menjadi kota yang lonely gitu dan menjadi orang yang sendiri. Tetap kota sibuk ini. Ya, kota yang seperti ini. Iya. Makanya insya Allah nanti kalau misalnya Tuhan menghendaki dan banyak yang memberikan kepercayaan, maka keempat perwakilan ini itu memang harus ada extra exercise gitu loh, ya kan? Intellectual exercise-nya, kemudian konsepsinya terhadap bagaimana Jakarta sekarang dan akan datang, baik menengah maupun jangka panjangnya. Iya, kita bayangkan pindah rumah saja sudah repot sekali. Apa ini memindah sebuah ibu kota? Tentunya semuanya kita juga harus membantu, kita juga harus mendukung bagaimana ini bisa terwujud. Ibu, satu lagi pertanyaan. Ibu juga ada di Institut Perdamaian Indonesia. Ya. Institut Perdamaian. Ini apa ini Ibu? Gini, jadi Institut Perdamaian Indonesia ini didirikan 15 tahun yang lalu ya. Pada saat kemudian terjadi MOU Helsinki, kesepahaman antara saudara kita di Aceh yang mengelompokkan diri menjadi Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dengan pemerintah Indonesia. Nah, pada waktu itu tahun 2015 ya, 2015 maaf. Itu tepatnya tanggal 15 Juli. Itu ditandatangani lah ada 149 pasal yang kesepahaman itu. Jadi kami Negara Kesatuan Republik Indonesia, yes, tidak ada lagi yang akan separate, tidak ada yang bisa. Maka Badan Dunia yang kemudian ada untuk perdamaian itu juga mengatakan bahwa kenapa di Indonesia tidak ada sebagai hostnya gitu kan, maka didirikanlah Institut Perdamaian, dibentuk Indonesia. Pada waktu itu rintisan dilakukan oleh almarhum Dr. Farid Hussein atas kemudian dorongan kuat dan restu dari Bapak Yusuf Kalla yang memantau terus, kemudian beberapa senior yang segala yang semuanya lah di sana untuk menjaga agar supaya memang ya satu kata dengan perbuatan lah istilahnya. Maka IP lahir di situ. Intinya adalah apa yang tertuang di dalam MOU Helsinki itu oleh pemerintah paling tidak ya kan itu menjadi pegangan atau diingat saja bahwa itu pernah terjadi, bahwa sekarang sudah memberikan hasil ya dengan adanya Wali Nangro Aceh itu sudah dijabat oleh yang dulu pernah
tidak sepaham dengan NKRI sudah. Kemudian ada beberapa permintaan yang sifatnya lokalistik itu semuanya oleh pemerintah Indonesia juga sudah di-endorse. Saat ini Institut Perdamaian ini fokus ke hal apa, Ibu? Nah, kita fokus kepada recovery ya, pemulihan. Jadi waktu saya di Aceh selama 3 bulan itu, kita membentuk tim untuk kemudian memberikan sosialisasi kepada masyarakat kita ada semuanya gitu, bahwa kemudian sekarang tidak ada lagi istilah itu, ya kan? Dan bendera kita adalah bendera merah putih, dan kemudian kita mari membangun bersama-sama gitu. Jadi pada hakikatnya kenapa sampai terjadi kesalahpahaman atau saling tidak percaya pada waktu itu pada hakikatnya semua berangkat dari kesejahteraan. Kan, iya, begitu banyak jadi, aktivitas Ibu ini. Dari politik, kedokteran, semuanya Ibu bisa menyatukan menjadi sangat enjoy begitu Ibu. Dan terakhir ini Ibu, bisnis Ibu bagaimana ini Bu? Kalau Ibu sibuk politik, kemudian sibuk dalam hal pendidikan, ini bisnis Ibu gimana? Tadi Ibu mengatakan bahwa memang nomor 1 adalah bisnis karena itu sangat penting juga. Ya. Ya, pertama bisnis itu menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi sekecil apapun usaha orang per orang itu harusnya diapresiasi. Karena berarti dia sudah membantu pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Terus yang kedua, bahwa kemudian bisnis kita ini adalah bisnis yang kemudian ada aturan dan sudah dibentuk juga pengorganisasiannya, dan yang lebih penting lagi kita sudah memberikan kepercayaan kepada yang ahli yang bisa menanganinya. Pada saat pandemi bagaimana Ibu bisnis Ibu? Wow, ya, jadi bisnis kami itu, maaf kalau saya sebetulnya tidak pantas karena ini bukan ajang promosi, tapi karena memang itu ya fakta ya. Kami bisnisnya di Jogja itu adalah performance untuk Ramayana Ballet. Satu-satunya di dunia yang 43 tahun terus menerus non-stop tiap malam di dunia loh itu. Ya kan? Nah, jadi berhentinya hanya karena pandemi. Jadi pandemi memang tidak ada pengecualian. Tapi di situ, dan memang ini seluruh dunia ya datang, bukan seluruh dunia tapi ya mungkin 85% dari tamu kami adalah dari dunia. Jadi dengan adanya pandemi itu nyaris lep tenggelam kan begitu. Jadi gitu. Nah, kemudian bisnis hotel, kemudian bisnis restoran di kawasan yang sama itu ya apa boleh buat, ini kita menganggap ini semuanya adalah pemberitahuan dari Yang Maha Kuasa. Suatu saat you pasti akan merasakan sesuatu. Kita rasakan semuanya sesuatu itu. Dan syukur Mbak Ida bahwa sekarang ini mulai angkat kepala tapi belum bisa berlari cepat. Baik Ibu Ulah, terima kasih atas kehadirannya dan juga penjelasannya. Dan ini kita harapkan menjadi semangat juga bagi Srikandi-Srikandi lain, terutama bagi kaum perempuan, bahwa dimanapun kita bisa berusaha, di mana kita berada, kita juga bisa berarti bagi lingkungan dan sekitar. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Ika Lemhanas. Salam Ika Lemhanas.